Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita akan melanjutkan kajian kita surah Al-Qalam. Jadi kita sudah menyelesaikan surah Al-Haqqah, sekarang menuju surah Al-Qalam. Sebagian penafsir mengatakan nama surah ini adalah surah Nun. Jadi surah Nun. Jadi surah Al-Qalam atau surah Nun. Jadi surah ini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Tetapi sebagian mengatakan sebahagiannya Madaniyah, sebahagian Makkiyah. Jadi dalam surah Al-Qalam itu ada ayat tertentu yang diturunkan di Mekah dan ada ayat tertentu yang diturunkan di Madinah. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, di situ diungkapkan surah ini diturunkan nuzilat as-suratu ba'da surati Al-Alaq. Ini ayat ini, surah ini diturunkan setelah surah Al-Alaq. Jadi ada 5 ayat surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah 5 ayat itu maka turun surah Nun. Ya ini Pak. Jadi surah Al-Qalam. Jadi makanya surah Al-Alaq itu turunnya pada 17 Ramadan. Tetapi 5 ayat saja. Ayat yang ke-6-nya itu terkait dengan Abu Lahab yang melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganggu Rasulullah, melarang Rasulullah untuk melakukan ibadah salat. Ya, ini lanjutan surah Al-Alaq ayat 5. Makanya di dalam Imam As-Suyuti, begitu juga di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan nuzilat suratun Nun ba'da surati Al-Alaq. Jadi diturunkan setelah turun surah Al-Alaq. Maknanya apa? Al-Alaq itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh banyak membaca, terus membaca. Satu. Yang kedua, kita terus disuruh untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, introspeksi diri. Jadi introspeksi diri, mulailah introspeksi itu dari dirimu sendiri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ba ilsaq. Artinya apa? Terus mulai sesuatu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan temenak tidak. Ini mulai sesuatu dengan temenak dulu, habis temenak ya baru kerjanya. Jadi tidak, mulailah sesuatu dengan introspeksi diri, dengan memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah turun 5 ayat itu maka turun surah Al-Qalam. Ini jumlah ayatnya isnatani wa khamsuna, 52 ayat ya. Sebagian nanti ada yang turun di Mekah, sebagian ada yang turun di Madinah. Jadi untuk lebih jelas nanti ada di dalam kitab namanya Al-Adyu fi Ayyil Quran yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi. Beliau nanti mengklarifikasi yang turun di Mekah itu surah-surah mana, ayat mana saja, yang turun di Madinah itu ayat-ayat mana saja. Nanti ada kitabnya itu namanya Al-Adyu fi Ayyil Quran. Bahkan di dalam kitab itu dijelaskan ini surah Kalam ini berapa huruf dia, Pak? Berapa huruf? Huruf alifnya berapa, lamnya berapa, semua berapa, disebutkan semua di situ secara rinci.
Jadi supaya kita tidak ragu-ragu lagi, ya, ragu-ragu lagi. Makanya sebagian penafsir nggak menuliskan hal seperti itu. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Ya, karena sebagian ada yang membaca keliru, salah Pak. Nah, baca Pak. Jadi nah itu salah ya. Jadi yang betul nun ya. Jadi saya pernah mahasiswa saya suruh baca Pak. Dia mau ikut ujian komprehensif. Jadi sebelum sidang harus baca Quran dulu. Lalu uji baca Quran, baca surah Al-Qalam. Dibacanya nah baca. Lalu jawab hana. Jadi lu pengahilan hana dalam Al-Quran, na-nya hana ya. Saya suruh ulang lagi, nah baca aja. Saya tanya seumur hidup berapa kali sudah lihat ayat ini? Baru pertama kali saya lihat ayat ini. Ya kipancara nih, Pak. Jadi umur sudah 20 tahun sekian tapi enggak pernah baca Quran ya, Pak. Ini belum pernah dia lihat ayat ini. Ya, nih, Pak. Jadi ini bacanya nun. Ya, coba kita ingin mendengar terjemahan. Apa terjemahan nun itu? Coba baca apa ya? Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Iya, berarti terjemahan itu tidak menerjemahkan makna nun. Sebagian penafsir mengatakan nun itu apa? Wallahu a'lamu bisawab. Allah lebih mengetahuinya. Sekarang kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas walaupun masih kecil, walaupun mentangubud, beliau itu dianugerahi, diilhami oleh Allah ilmu yang luar biasa. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, nepurno Ibnu Abbas agama ya Allah. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan takwil kepada dia ya Allah. Maka Ibnu Abbas itu setiap ada masalah bisa diselesaikan, Pak. Wa 'allimhu tafsir, ajarkan tafsir kepada beliau ya Allah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas terhadap nun ini, Pak? Nun itu kata beliau, jadi alasan beliau begini, setiap lafaz di dalam Al-Qur'an tidak ada yang tidak ada arti, Pak. Kalau tidak ada arti berarti laga itu sia-sia. Dalam Al-Quran penambahan lafaz, penambahan tasdid tidak punya arti? Tidak mungkin ya, Pak. Tidak mungkin. Maka kalau di dalam kitab Sibawai adalah salah satu kitab Nahwu paling tua ini, Pak. Beliau mengatakan ziyadatul lafzi, ziyadatul makna. Penambahan lafaz baik itu dengan tasdid, dengan alif, waw dan lain sebagainya, itu akan membawa pengaruh kepada makna. Jadi ada makna ya, Pak. Jadi makanya kata Ibnu Abbas, nun itu apa? Nun al-hut. Hut itu apa? Ikan paus yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ya, nih, Pak. Jadi makanya seperti di permulaan itu alif lam mim. Ini namanya fawatihus suwar. Fawatih artinya pembuka. Tidak ada alif lam mim itu di tengah, tidak ada. Tidak ada alif lam mim itu di akhir. Tidak ada nun itu di tengah, tidak ada. Tidak ada nun itu di akhir. Maka namanya fawatihus suwar. Fawatih itu berasal dari kalimat Fatihah. Fatihah itu pembuka. Itu namanya huruf pembuka. Maka Ibnu Abbas mengatakan alif lam mim Allahu alim. Ya, Pak. Allahu alim. Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan begini, Inna rabbaka labil mirsad. Sekecil apapun yang kita lakukan terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini, Pak. Ini makna alif lam mim. Tidak mungkin tidak ada artinya. Tidak mungkin ada artinya. Makanya penafsir-penafsir itu mengatakan alif lam mim wallahu a'lamu bisawab. Hanya Allah lah yang tahu maknanya, karena mereka tidak tahu maknanya. Kalaupun ada penafsir yang mengartikan alif lam mim itu, berarti beliau mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ibnu Abbas bukan begitu saja beliau memberikan komentar. Tidak, Pak. Tidak bisa kita mengomentari Al-Quran begitu saja, tak bisa. Berarti apa? Beliau mungkin pernah bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama seperti idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ayat ini ketika ditafsirkan oleh para sahabat mengatakan apa? Fatu Mekah sudah kita lalui. Maka marilah kita sekarang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika itu Ibnu Abbas mengatakan bukan itu tafsirannya. Tafsirannya apa? Sebentar lagi Rasulullah akan meninggal dunia. Ya, marah para sahabat. Sehingga sahabat mengambil
memegang tangan Ibnu Abbas dan membawa ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, tadi kami sedang mengkaji Al-Qur'an, kami membaca surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kemudian mensyarah kalau ayat ini apa? Kita sudah diberikan nikmat, maka marilah kita bertasbih terus kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, ini ayat ini apa? Sebentar lagi engkau akan meninggal dunia ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Mulai hari ini belajarlah tafsir sama Ibnu Abbas. Ya nih Mbak, penafsiran beliau itu benar. Saya sebentar lagi akan meninggal dunia. Kenapa? Islam itu sudah sempurna. Ya nih Mbak, semua sudah sempurna. Turun Al-Quran sudah sempurna. Maka tugas saya sudah selesai. Ya. Ini makna nun di sini Mbak. Jadi ya termasuk Imam Jalalain. Imam Jalalain mengatakan nun itu apa? Fawatihus suwar wallahu a'lam bimuradihi. Allah lebih mengetahui apa makna nun itu. Jadi tidak sembarangan. Ini masalahnya apa? Kita ketika baca Quran, oh ini maknanya begini, ini maknanya begini, tidak bisa sembarangan Pak. Beda terjemahan dengan tafsiran. Terjemahan adalah memindahkan lafaz dalam bahasa Arab itu ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Aceh. Makanya nanti kita ketemukan ada satu tafsir Aceh kita, itu namanya tafsir Pase, ya, dikarang oleh lima orang ulama kita. Kalau itu dikatakan apa namanya tafsir nazam, itu bukan tafsir, ada bahasa Acehnya di situ. Itu bukan tafsir, itu pemindahan lafaz supaya orang paham dari bahasa Arab ke dalam bahasa Aceh, itu terjemahan. Tetapi tafsiran apa? Al-Kashfu. Kashfu itu apa? Mengungkap makna yang tersembunyi di dalam ayat itu. Itu namanya tafsir, Pak. Jadi artinya nanti kalau ada nanti tafsir apa namanya daerah-daerah, Pak. Nah, tafsir Gayo, nah tafsir Nyo, tafsir J, macam-macam, Pak. Ketika kita lihat itu bukan tafsir rupanya. Mereka cuma membubuhi saja asbabun nuzul, membubuhi saja surah ini Makkiyah Madaniyah, kemudian menerjemahkan dalam bahasa itu. Dalam bahasa itu bukan tafsir namanya, memindahkan kalimat. Kenapa? Karena bahasa kita berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa kita juga, bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Aceh. Ada istilah bahasa Aceh yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, ada bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Aceh. Maknanya itu akan berbeda. Ya, maka membutuhkan kepada tafsir. Ya. Ini makna nun. Sekarang kita lanjut. Wal qalami wa ma yasturun. Ya, coba dibaca lagi Pak Endang. Berkat karunia Tuhan. Bukan, ya tadi sudah. Dan demi pena. Ya. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ya. Saya bersumpah kata Allah, wal qalami wa ma yasturun. Sebelum kita jelaskan ini, Pak. Ada jamaah bertanya begini. Seorang itu kalau bersumpah kan demi Allah, ya, Pak. Jadi kalau di dalam kajian balaghah itu sumpah itu bisa dengan uksim, saya bersumpah, atau billahi, tallahi, wallahi. Seorang bersumpah demi Allah. Kenapa? Karena keagungan Allah. Kenapa Allah bersumpah demi makhluk? Ya, nembaknya. Apalagi demi pena. Kemudian was-samai, wad-duha. Saya bersumpah demi waktu duha. Wan najmi, saya bersumpah demi bintang. Ada apa sebenarnya? Imam Baydawi mengatakan ini ada dua makna, Pak. Wan najmi, saya bersumpah demi bintang. Saya bersumpah yang agung bersumpah demi yang kecil. Ya, Pak. Maknanya dua. Makna yang pertama, setiap sumpah Allah di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada manusia begitu hebatnya yang saya sumpahi ini dibandingkan dengan kalian. Ya, Pak. Apa hebatnya? Wadduha, begitu hebatnya waktu duha. Begitu hebatnya langit ini, begitu hebatnya bintang, begitu hebatnya bumi. Ya, Pak. Apa hebatnya? Ada sesuatu hal yang tidak diketahui oleh manusia. Wasyamsi, begitu hebatnya matahari, Pak. Dia patuh dan taat kepadaku, kata Allah. Dia tidak pernah menghancurkan dirinya sebelum saya perintahkan untuk meledak. Kemudian begitu hebatnya langit. Maka langit itu kalau kita merujuk ke dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Abul Fida, itu langit itu jarak satu langit dengan langit yang lain khamsumi'ah masafahnya, Pak, 500 tahun. Maka tidak dijelaskan situ apakah 500 perjalanan cahaya ataukah 500 perjalanan kaki atau bagaimana. Yang jelas 500 tahun ya, jarak langit satu dengan langit kedua. Langit kedua, ketiga begitu juga sampai dengan langit ketujuh. Coba kita bayangkan itu, Pak.
Artinya Allah ingin mengatakan, lakukanlah penelitian. Coba lihat, begitu hebatnya langit itu. Kalian jangankan apa langit pertama, untuk menembus saja tidak sanggup, kata Allah, Pak. Coba lakukan penelitian. Kan sudah terbukti, Pak. Manusia cuma hanya sebatas di bawah langit saja. Kemudian bumi begitu juga. Jadi Allah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, itu langit itu kan 7 lapis juga. 7 lapis artinya apa? Ke bawah itu 700 tahun ke bawah itu langit pertama, ada bumi pertama, artinya lapisan pertama. 700 tahun lagi ke bawah ada lapisan kedua, sampai 700 tahun selanjutnya sampai lapisan ke-7 memang. Jadi artinya apa? Begitu luas sekali. Yang kita ketahui hanya sekitar bumi ini saja. Kita tidak tahu lapisan selanjutnya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya Allah bersumpah, begitu hebatnya itu. Wal laili, begitu istimewanya malam. Maka kalau kalian ingin minta sesuatu, mintalah di malam hari, Pak. Beribadahlah di malam hari. Bacalah Al-Quran di malam hari. Maka Ibnu Abbas mengatakan, baca Al-Quran di malam hari aktsaru ta'athuran fil qalbi, dia lebih membawa pengaruh yang sangat besar pada hati, Pak. Daripada kita baca siang-siang atau apa, kita baca itu naik pengaruh ligab nathunnya macam-macam, Pak. Tapi kalau malam hari tidak, pengaruhnya lebih dahsyat pada hati manusia. Ini yang pertama, tafsiran yang pertama. Artinya Allah ingin menampakkan kepada manusia, coba kamu teliti malam, coba kamu teliti langit itu, coba kamu teliti waktu duha itu, ada apa dengan waktu duha? Salah satunya apa? Supaya manusia berpikir waktu duha itu apa? Waktu yang mulia, ya Pak. Ya, ketika diberikan ketenggangan waktu oleh Allah bisa untuk beribadah, manusia senang-senang gitu. Waktu duha juga waktu turun azab. Jadi Allah ingin mengatakan, kalian walaupun di waktu duha itu kalian bersenang-senang, hati-hati, kata Allah. Kalau saya turunkan azab waktu duha, tidak ada yang bisa lari waktu itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular waktu duha. Fir'aun tenggelam di waktu duha juga. Dan banyak kejadian-kejadian azab itu terjadi di waktu duha. Ini yang pertama, tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, ketika Allah bersumpah was-samai wad-duha, maknanya apa? Demi kemuliaan yang menciptakan waktu duha. Siapa yang menciptakan waktu duha? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah bersumpah demi dirinya, Pak. Ya, ini namanya ta'zim. Ya, Allah bersumpah demi dirinya. Karena tidak ada yang di atas Allah. Bagaimana Allah bersumpah di atasnya lagi? Jadi makanya makna wadduha di situ bisa dua, ya. Wal qalami bisa dua. Apa makna bisa dua? Begitu hebatnya pena itu. Maka menyuruh kepada kita apa? Untuk terus menulis, Pak. Bila temulih, bila temena, Pak. Nyola temena kau. Leku ke kau, dengki ke kau. Faedah tidak ada, apa-apa tidak ada. Makanya ketika di dalam hadis itu diungkapkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Ketika seorang melihat kemungkaran, robahlah dengan tangannya. Sebagian pakar hadis itu mengatakan, robah dengan tangan apa? Kekuasaan. Sebagian mengatakan robah dengan tangan apa? Maka kalau dia punya kekuasaan, dia bisa mendatangi ini. Kalau masih buka kedai juga, hanaju izin li. Ya, Pak. Itu robah dengan kekuasaan. Atau yang kedua, robah dengan tangan. Tanya aju kenan, Pak. Tacok ya tak tepot, Pak. Tak tepot. Yang ketiga, robah dengan tangan, robahlah dengan tulisan. Ya, kita menulis, Pak. Kita jabatan tidak ada, apa-apa tidak ada. Sapu anak dia, Pak. Yang jod yang jod dimulai, maka tulislah itu, Pak. Ya. Nyoreng lesoi lupan upuntung, Pak. Banyak pakai celana pendek. Kita ngomong pun, oh mata pegah apa itu nak kita nyawa, Pak. Ya, di Banjara pegat depan du beraya, Pak. Pakai celana pendek mengundang bala. Tulisnya aja tulis, Pak. Siapa yang tidak baca, Pak? Artinya apa? Kita dengan tangan kita. Atau kita tulis di media-media sosial, Pak. Dengan tangan kita. Ya, Pak. Ini makna wal qalam. Wal qalami wa ma yasturun. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau di dalam tafsir As-Sa'di, beliau menafsirkan apa? Makna wal qalam itu adalah salah satu sarana, Pak. Inilah pena, Pak. Yaktubuha al-insanu kullal ulum. Jadi semua ilmu itu ditulis dengan pena, ditulis dengan pena. Ya. Sebagian penafsir mengatakan wal qalami wa ma yasturun, ini adalah tugas dua malaikat yang mencatat apapun yang dilakukan oleh manusia itu. Jadi maka kita nanti jangan terbayang begini. Wal qalami itu para malaikat nape pena tinta, Pak, ya, tulis, Pak. Mereka sudah sistem digital, Pak, digital. Dua malaikat ini merekam segala apa yang kita lakukan dengan proses digital. Fi kitabim marqum. Jadi modelnya model digital. Jadi bukan boleh, nyoto boleh kape tinta ka tutah, Pak.
Jadi malaikat ni pinjam pulpen dia, pinjam pulpen dia. Mak dinda ke habis Mbak. Jadi maksud wal qalami wa ma yasturun, dua malaikat merekam apapun yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun kejahatan. Ya. Nanti ada yang bertanya lagi, apakah kenapa Allah membutuhkan kepada dua malaikat ini? Allah tidak butuh kepada dua malaikat. Dua malaikat hanya sebagai saksi saja nanti di padang mahsyar. Dua malaikat saksi kalau amal ibadah manusia diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan dengan sebuah hadis qudsi. Kalau apapun yang dicatat oleh dua malaikat ini belum tentu diterima oleh Allah. Apapun yang belum dicatat dalam catatan dua malaikat ini belum tentu juga seperti itu. Bisa saja bertambah. Makanya dialog antara Allah dan malaikat ini ada di dalam hadis qudsi, Pak. Ketika malaikat naik melapor kepada Allah itu dua kali. Yang pertama waktu subuh, tadi Pak, ya waktu subuh. Yang kedua waktu asar. Ketika malaikat melapor kepada Allah, malaikat yang membawa kebaikan mengatakan, ya Allah, ini amal ibadah yang dilakukan oleh si fulan, ini amal ibadah si fulan. Malaikat satu, ini kejahatan dilakukan oleh si fulan. Tapi uniknya, Allah bertanya bukan apa yang ada dalam catatan, tidak. Apa pertanyaan Allah? Kaifa taraktum ibadi? Ya, Mbak. Ini membuktikan apa? Ketika malaikat naik ke atas, Allah bertanya, kalian meninggalkan hambaku bagaimana tadi? Terakhirnya bagaimana? Ini bukti apa sebenarnya? Ini bukti Allah cinta kepada hambanya, Pak. Sama seperti seorang ibu, seorang ayah. Ketika dia itu dapat info dari anaknya, dia pasti bertanya, nak, pergi ba, nak nasihat ne? Pak. Itu yang dia tanya duluan, Pak. Jadi tidak dia tanya, nak ini bagaimana tidak. Yang ditanya apa? Nak, pergi ba, ne, nasihat ne? Ya. Bagaimana terakhir ne? Pak. Apa sehat atau sakit? Pak. Allah tidak bertanya ketika dua malaikat naik ke atas, amal ibadah apa yang dilakukan oleh hambaku. Tidak. Yang ditanya apa? Kaifa taraktum ibadi? Sakit ihunau atau bagaimana? Ya, Pak. Kemudian malaikat mengatakan, ini ya Allah, ini buktinya ya Allah, ini yang dilakukan dia ya Allah. Ketika itu Allah mengatakan apa? Ini ambil catatan ini lempar ke mukanya, kata Allah. Ya, Pak. Malaikat mengatakan, saya sebagai saksi kalau dia ada salat malam, dia ada beribadah, dia ada baca Quran. Dijawab oleh Allah, hadza firaqu baini wa bainik. Ini beda saya sama kamu. Ta'rifu zahir wa a'riful batin. Saya tahu zahir, kamu tahu zahirnya saja. Saya batinnya saya tahu. Kamu tahu dia salat tahajud, kamu tapi tidak tahu dia salat untuk siapa. Kamu tahu dia baca Quran, tapi kamu tidak tahu dia baca Quran untuk siapa. Dia baca Quran bukan untukku, kata Allah, bukan untukku. Kamu tahu nggak dia puasa untuk siapa? Bukan untukku. Ya udah ada yang pegang puasa untuk diet untuk dia di mana? Supaya enak badan sedikit. Kepuasa gara-gara diet, Pak. Maka bahaya sekali kalau orang itu tanya, kenapa puasa? Supaya mengangkat badan. Hana ada puasa pi hana peng pi hana. Peng pi hana bujo oro hana mepat kita puasa mantap, Pak. Ya hana haram, Pak. Hana haram. Maka Allah mengatakan, ambil amal ibadah dia lempar ke mukanya, kata Allah. Dia beribadah bukan gara-garaku. Akhirnya apa? Dia terpaksa amal ibadah itu ditolak oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, ya malaikat, uktubu li fulan hadza wa hadza wa hadza. Sekarang kamu tambah dalam catatanmu hari yang sudah lalu itu, ya Pak. Jadi kalau malaikat subuh, artinya apa? Dia akan mencatat yang sebelumnya, Pak. Dari waktu asar dia catat terus sampai subuh. Ketika itu Allah mengatakan, uktubu li fulan hadza wa hadza wa hadza. Catatlah untuk si fulan dalam catatanmu begini. Malaikat mengatakan, ya Allah, masa sa'aktub? Apa yang mau saya catat? Dia cuma tidur saja. Apa yang mau saya catat? Dia cuma jalan saja, tidak ada beribadah seperti orang tadi, ya Allah. Allah menjawab, hadza firaqu baini wa bainik. Ini beda saya sama kamu. Kamu tahu enggak? Itu walaupun dia tidur dalam hati dia teringat kelonihan. Tahu enggak kamu? Ketika dia berjalan dia berniat kebaikan dalam hatinya. Catat kebaikan itu, kata Allah. Ya, Pak. Jadi maknanya wal qalami wa ma yasturun. Jadi Allah bersumpah nih, Pak, demi pena. Ya, Pak. Pena apa? Demi catatan. Jadi pena jangan kita bayangkan ini saja, tidak. Demi catatan yang dicatat oleh dua malaikat itu. Maknanya apa? Segala amal perbuatanmu akan aku mintai pertanggungjawaban, kata Allah. Ini namanya jawab syarat. Ya, jadi setiap sumpah dalam Al-Quran itu ada jawabnya, jawab sumpah. Namanya jawab kasam. Contoh, biasanya jawab kasam itu dengan lam atau dengan lam dan kat. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Saya bersumpah, kata Allah, demi buah tin.
Ketika Allah bersumpah, ada jawab sumpahnya, Pak. Apa jawab sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dengan lam dan qad. Terima kasih.